Mas, mau kemana? Manakala belum reda panik, Puji Rahayu malah menambah ruwet konflik. Tawaran Budiono ia tampik karena tak mau terlibat intrik. Puji Rahayu memilih balik, memilih pulang ketimbang terseret urusan lebih pelik. Mau kemana sih, Mas? Udah, kamu ikut aku. Ikut aku. Enggak, aku mau pulang. Puji. Enggak, aku mau pulang pokoknya. Puji. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Semudah itulah Budiono dicampakkan Puji, ditinggal sendiri melarikan diri. Cerita cintanya pun tak ada lagi arti. Pontang-panting tanpa arah tujuannya hingga ditangkap polisi esok harinya. Mas. Kebetulan. Mas. Aduh, Mas, aku minta tolong, Mas. Ini becakku, mau aku jual. Ya, tolonglah, Mas. Aku butuh uang, Mas. Mau dijual berapa? Ini becakku masih bagus. 700.000 aja, Mas. Ya. Udah 500 aja. Kok 500, Mas? Ini masih bagus loh. Mas, tolongin aku lah. Aku butuh uangnya sekarang. Kalau 500 saya ambil. 500 sih murah sekali. Naikin lah, Mas. Ya. Udah 500 aja. Sampean ini. Ya wes, gak jadi. 500 apa? Hari Rabu pagi, maka terbitlah tragedi. Warga desa pun tumpah ruah ke jalanan setelah sesosok pria ditemukan mati di pinggir jalan, tepatnya di Jalan Basuki Rahmat di wilayah Kelurahan Jombatan. Awalnya warga berdesas-desus menduga si mati semata hanyalah korban tabrak lari. Namun setelah diperiksa polisi, sejumlah luka tikaman mengarahkan dugaan pada kasus Rajapati. Dari lokasi, bercak darah korban pun ditelusuri. Lalu kemudian mengarahkan polisi menuju ke rumah orang tua Puji. Saat ditemui, Basuwolo, bapak kandung Puji pun bersaksi bahwa baru saja terjadi duel dua lelaki. Tadi melihat orang taburan di sini, Pak. Nggih. Berapa orang, Pak? Ada 2 orang ya. Masih muda-muda, Pak? masih muda. Terus apa yang mereka lakukan? Saling pukul atau gimana, Mas? Saling pukul memukul. 2 orang atau 4 orang, Pak? 2 orang. Ini TKP pertama dari rumah ini. Dia sempat lari karena ada sendal yang tertinggal juga. Lari ke jalan, mungkin habisan darah dia akhirnya meninggal di tempat. Identitas si mayat pria akhirnya terungkap pula. Ialah Ahmad Dwi Antoko alias Antok, pedagang warung lesehan di alun-alun Jombang yang juga adalah warga Jalan Madura, Kelurahan Jombatan. Panggilannya Antok, ya Bali. Pekerjaannya? Pekerjaannya di alun-alun. Apa itu? Sebagai apa? Jual lesehan, warung lesehan. Tadi pagi. Pukul jam 7:30, sekitar 7:30 masih di rumah ya. Apa? Enggak ya, saya tahu dia masih makan. Sekitar 24 jam sejak kejadian, pelaku dapat kita lakukan penangkapan di daerah Jalan Raya Ploso ketika Jalan Raya Ploso ya, ketika pelaku sedang melakukan aktivitas sehari-hari. Kebetulan profesinya sebagai tukang becak. Motifnya pelaku ini apa? Ya, dari pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ya, terhadap interogasi terhadap tersangka, motifnya ini cinta segitiga. Kebetulan pelaku dan korban ini sama-sama menyukai seorang wanita, ya, inisialnya PR. Penangkapan Budiono bin Sardi tidak lepas berkat keterangan Puji Rahayu kepada polisi. Puji dimintai keterangan sebagai saksi, sehingga polisi pun mengetahui motif di balik tragedi. Awal mulanya, Budiono pertama kali bertemu Puji tiada percik api cinta. Hubungan keduanya biasa-biasa saja.
Namun karena makin sering berjumpa, mereka berteman tapi mesra. Singkat cerita, 6 bulan sudah mereka berpacaran. Hati-hati ya, Mas. Iya, Mbak. Status Puji Rayu sebenarnya bukanlah janda seperti yang disebut-sebut oleh warga. Oleh karena ia sebenarnya masih memiliki suami di perantauan, bekerja di Pulau Kalimantan, namun tidak pernah pulang ke kampung halaman. Kenapa? Nggak apa-apa, Mas. Apa kok merenung? Nggak apa-apa. Malam kurang ya? Bukan. Mau lagi? Bukan. Bilang aja mau lagi. Bukan, Mas. Aku mau tanya tentang hubungan kita. Sebenarnya Mas tuh gimana sih sama saya? Aku nih serius sama kamu, sumpah. Aku nih mau nolong kamu, mau lindungin kamu, supaya kamu tuh nggak diganggu sama orang-orang. Pasti Mas juga ngomong gitu ke cewek-cewek yang lain ya. Nggak mungkin deh. Beneran deh. Emang kenapa sih? Hah? Kamu masih diganggu sama orang? Siapa? Si Anto ya? Iya, Mas. Yang kamu ceritain itu? Iya. Dia masih minta uangku sama Bapak. Apa? Dia peras bapak kamu juga? Iya, Mas. Dasar bocah kurang ajar. Biarin. Aku akan hadapi dia. Aku jamin dia akan kembali lagi. Bermula dari curhatan, maka sempurnalah lingkaran setan. Budiono bertekad memberi Anto pelajaran yang berakhir dengan aksi pembunuhan. Budiono hendak membuktikan kejantanan. Lagi pula ada reputasi yang patut dipertahankan, yakni sebagai mantan narapidana warga binaan. Sebelumnya 2 kali Budiono mendekam dalam tahanan terserimpung kasus perjudian. Proses hukum terus berjalan. Budiono bin Sardi dijerat jaksa dengan 3 dakwaan. Di antaranya dakwaan pembunuhan berencana, subsidiar dakwaan pembunuhan, serta penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pada hari Kamis 12 Maret 2020, terdakwa Budiono bin Sardi dituntut jaksa dengan hukuman pidana 15 tahun penjara. Hingga kemudian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan terdakwa Budiono terbukti bersalah secara meyakinkan setelah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban. Sehingga Majelis Hakim menetapkan menjatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun lamanya, dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa.